Baru menikah, pengen kulkas yang canggih, tempat penyimpanan terbaik, dan tentunya hemat listrik, tapi budget masih jadi pertimbangan. Jadi nyari yang murah. Berikut solusinya. Keluarga muda, sebetulnya kulkas satu pintu udah cukup, tapi sayang banget masih repot kita harus bersihkan bunga esnya manual. Selain itu ada masalah klasik juga yang sering kita temukan di kulkas, di mana bau di freezer kadang tercampur dengan makanan dan minuman yang ada di bawahnya yang di fridge-nya. Males kan, jadi gak enak makanannya. Nah, apakah produk yang kita bahas sekarang mampu menjawab masalah tersebut? Yang pertama kita bahas tentu yang terlihat terlebih dahulu, yaitu desain. Kalau kita lihat di sini warnanya silver, standar ya, kulkas-kulkas lain pun modelnya seperti ini dan ini memang warna favorit. Nah, di samping bodinya itu ada tekstur kulit jeruk untuk meredam panas, di belakangnya terdapat plat ya. Dan sayang sekali di bagian kompresornya belum tertutup ya. Wajar lah, harganya juga kan masih 3 jutaan. Nah, pintu belum bisa reversible nih. Padahal kalau dari segi desain sepertinya bisa. Mungkin versi yang Eropanya baru bisa reversible seperti itu. Kakinya bagian bawah bisa di-adjust agar merata di lantai. Kita tinggal putar saja dan ini sangat mudah untuk mengaturnya. Oke, kita lihat kemudian ke bagian spek labelnya. Di sini tertera wattnya 120. Ini watt maksimal. Jadi kalau mungkin sudah running, suhunya sudah ideal, 80 wattan mungkin runningnya, 60 sampai 80 wattan. Kemudian tipe refrigerannya di sini sudah R600A, artinya yang terbaru dan lebih ramah lingkungan. Kapasitasnya bersih, ruangan pembekunya itu 49 liter, di ruangan pendinginnya 139 liter. Produk ini masih made in Thailand yang dikenal memiliki kualitas produk yang sangat bagus. Itulah yang bisa kita lihat dari segi desain. Kemudian kita lihat fitur-fitur yang dimilikinya. Yang pertama kita lihat di bagian freezernya terlebih dahulu. Di bagian atas ya, kita lihat di sini bodinya kokoh ya. Kita lihat di pintu ini sangat kokoh sekali, sudah full insulasi sehingga nanti pendinginannya akan lebih maksimal lagi. Kemudian terdapat pengaturan freezer di sini ya, kita atur dan ini freezer ini tidak mempengaruhi suhu yang di bawah ini karena memang sudah terpisah pendinginannya. Kemudian kita lihat di sini juga ada double twist ice makernya, di mana sangat mudah kita membuat es batunya, nggak perlu manual atau digeprek-geprek ya. Dan ini pun bisa movable, bisa dipindah-pindah. Traynya sudah terbuat dari kaca, bukan plastik lagi, jadi lebih kuat lagi menahan nanti beban makanan yang disimpan di sini. Oke, kita lihat ke bagian pendinginnya, bagian fridge-nya. Terdapat chiller di sini dan chiller ini suhunya 0 degree compartment atau 0 derajat Celcius dan dapat dipindahkan ke bagian bawah di atas tempat penyimpanan buah dan sayuran. Nah, kemudian terdapat kipas dan memiliki teknologi Neofrost yang ada di kulkas harga 8 jutaan ke atas ya, merek lain ya. Teknologinya teknologi yang sangat mahal sekali, teman-teman. Jadi Neofrost ini sistem pendinginannya ganda, di freezer dan di fridge itu terpisah. Jadi ada 2 kipas dan 2 evaporator di situ. Sehingga nanti baunya nggak bercampur antar freezer dan fridge, lebih hemat listrik tentu, pendinginannya lebih ideal, lebih maksimal dan tidak saling terpengaruhi untuk dinginnya di bagian freezer maupun di fridge nantinya. Terdapat di sini pengaturan khusus bagian pendinginnya yang terpisah juga dengan freezer ya. Dan di sini kita bisa atur, terdapat fitur away mode di mana kalau kita mau bepergian yang lama mungkin ditinggal lama, kita bebas khawatir. Nah, di sini juga ada fitur quick freeze ya, pendinginannya cepat. Kemudian di sini juga sudah tempered glass untuk kacanya sendiri untuk menopang bahan atau makanan yang disimpan di sini dengan 3 tingkatan rak yang dapat disesuaikan dengan makanan yang disimpan. Kemudian kita lihat di bagian tempat sayurnya. Di sini memang kecil ya, tidak terlalu besar dan tidak ada fitur-fitur untuk menjaga kesegaran yang lebih lama dan lain sebagainya. Wajar ya, kan ini seri yang paling terendahnya dari Beko. Kemudian terdapat sensor suhu di sini. Nah, kemudian lampunya untuk penerangannya itu ada di bagian atas, ceiling seperti ini ya. Sayang sekali nggak maksimal untuk penerangannya. Tidak seperti yang 231 yang pernah saya review sebelumnya, yaitu di samping. Jadi penerangannya akan lebih maksimal lagi. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintunya, di sini terdapat rak telur, rak atau minuman yang 1,5 liter pun 4 bisa muat di sini, sangat besar sekali. Kemudian di bagian bawahnya terdapat untuk menyimpan botol-botol kecil. Nah, gasketnya atau karetnya ini pada seri yang RDNT 200 ini pun sudah bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Terus ada lapisan antibakterinya. Jadi luar biasa ya fitur-fitur yang dimiliki oleh kulkas RDNT 200i50S ini. Fitur-fitur yang biasanya ada di merek-merek yang memang harganya sudah bisa di angka 6 jutaan ya ke atas gitu.
Bagaimana dengan fitur-fitur yang dimilikinya? Luar biasa ya. Nah, yang menariknya lagi, kulkas ini digaransi paling lama dibandingkan merek-merek yang lain. Di sini jasa spare part-nya 3 tahun dan untuk kompresornya sendiri itu 12 tahun. Merek-merek lain rata-rata untuk 2 pintu seperti ini yang belum inverter itu garansinya 1 plus 5 tahun. 1 tahun jasa spare part dan 5 tahun untuk kompresornya. Ini sangat lama sekali. Kesimpulannya, bagi Anda yang memang tidak membutuhkan kulkas yang terlalu besar atau untuk di kamar mungkin, ini sangat cocok sekali. Dengan harga yang sangat murah tapi kualitasnya Eropa banget, fitur-fiturnya sama seperti kulkas-kulkas yang harganya 8 jutaan ya, yaitu twin cooling atau dual cooling, pendinginan ganda. Ini luar biasa. Dan Anda bisa dapatkan di kulkas yang hanya 200 liter saja. Sehingga bau di bagian freezer tidak akan bercampur dengan bagian yang fridge. Dinginnya lebih ideal dan lebih stabil karena memang khusus, lebih cepat juga, dan pastinya lebih hemat listrik. Kelemahannya cuma satu menurut saya. Dingin di bagian fridge-nya itu akan sangat lama sekali ketika pertama dinyalakan. Itu wajar karena beda sistem ya. Kalau merek-merek yang masih monocooling, yang masih satu pendinginan, biasanya dingin dari freezer akan turun ke bagian fridge, jadi akan cepat. Kalau di sini, karena suhu di paling bawah itu maksimum pun 1 derajat Celcius, nggak terlalu dingin, jadi akan lebih lama butuh proses waktu mendinginkan seluruh bagian fridge-nya tersebut. Sekali lagi, keputusan ada di Anda. Silahkan like video ini jika suka dengan ulasan saya. Silahkan share ke teman-teman Anda jika dirasa ini sangat bermanfaat. Kemudian subscribe jika ingin menonton review-review saya, ulasan saya berikutnya yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di next review lagi. Bye-bye.